kami tahu bahwa kasus dugaan korupsi penyaluran bansos tahun anggaran 2023 sedang Anda tindak lanjuti, sedang Anda periksa dan sudah masuk tahap penyidikan. Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di demo. Masa aksi menyoroti 2 proyek fisik dari pemerintah daerah Maluku Tengah di tengah pengusutan kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial Bansos 2023. Masa aksi dari pengurus cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII Maluku Tengah dan LSM Pukat Seram tergabung dalam Gerakan Rakyat Anti Korupsi atau GERAK mendatangi kantor Kejari Maluku Tengah pada Rabu 28 Januari 2026 kemarin. Informasi lebih lengkapnya sudah terhubung bersama kita rekan Silmi Sirati Suailo, wartawan Tribun Ambon yang sudah menghimpun informasinya untuk Anda. Rekan Silmi, silakan laporan selengkapnya. Baik, terima kasih rekan Justina. Dengan saya jurnalis Tribun Ambon Silmi Sirati melaporkan langsung dari Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, bahwa memang benar pada Rabu 28 Januari 2026 kemarin para pendemo mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Maluku Tengah, Kota Masohi, Maluku Tengah guna menyampaikan sejumlah tuntutan. Dan dalam aksi demonstrasi tersebut para pendemo menyoroti 2 proyek di tengah pengusutan kasus dugaan tindak pidana korupsi bantuan sosial dana hibah tahun anggaran 2023 Justina dan Tribuners. Dan sebagai informasi bahwa kasus tersebut telah bergulir sejak tahun 2025, di mana sejumlah saksi telah diperiksa berdasarkan surat perintah penyelidikan Kejari Maluku Tengah. Kemudian Kejaksaan Negeri Maluku Tengah juga telah meningkatkan kasus dugaan tipikor dana bansos tersebut dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan tepat pada Oktober 2025, yang mana dalam proses pengusutan tersebut para pendemo menyoroti 2 proyek yang diduga bakal mengintervensi kerja-kerja para penegak hukum. Dan dari informasi yang kami himpun, salah satu pendemo yakni Ketua Pengurus Cabang PMII Maluku Tengah Abdul Basir Pelupesi yang meminta transparansi dari proyek Pemda tersebut yang masuk ke Kejaksaan Negeri Maluku Tengah. Jadi juga meminta agar Kejaksaan berani memberikan pernyataan sikap bahwa 2 paket tersebut tidak serta-merta melemahkan kerja-kerja aparat penegak hukum. Dan dari informasi yang kami himpun juga, Basir Pelupesi yang merupakan Ketua Pengurus Cabang PMII Maluku Tengah menyoroti kondisi keterbatasan ataupun pemotongan anggaran dari transfer dana pusat yang saat ini terjadi, di mana dia menyoroti soal 2 proyek tersebut di tengah kondisi efisiensi tersebut. Tentu hal ini yang menjadi pertanyaan ataupun hal yang begitu disoroti dari para pendemo. Dan juga Justina dan Tribuners, dalam demonstrasi yang berlangsung Rabu 28 Januari kemarin, para pendemo berhasil ditemui oleh Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Tengah, Bapak Herbert Pestahutapea, dan ia memberikan pernyataan sikap bahwa kasus tidak tetap berjalan, dan ia juga meminta kepercayaan publik agar memberikan waktu kepada Kejari Maluku Tengah dalam proses pengusutan. Lantaran dalam prosesnya diketahui bahwa penerima bantuan sosial tahun anggaran 2023 mencapai lebih dari 500 penerima, dan saat ini Kejaksaan Negeri Maluku Tengah masih memeriksa sekitar 380-an penerima, dan kondisi geografis Maluku Tengah juga berpulau-pulau, artinya para penerima tidak hanya berada pada satu lokasi, dan hal tersebut yang menjadi tantangan besar bagi Kejaksaan Negeri Maluku Tengah untuk pengusutan kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Dan Kepala Kejaksaan Negeri juga menjamin ataupun memberikan jaminan kepada para pendemo bahwa kasus tersebut bakal diusut sampai ke tahapan penuntutan. Demikian Justina laporan dari Kota Masohi, Maluku Tengah. Kembali ke rekan Justina di studio. Pak Kajar yang kami hormati, kami tahu bahwa kasus dugaan korupsi penyaluran bansos tahun anggaran 2023 sedang Anda tindak lanjuti, sedang Anda periksa dan sudah masuk tahap penyidikan. Untuk poin itu kami memberikan apresiasi dan dukungan. Tetapi ada beberapa hal yang krusial yang harus menjadi perhatian serius kepada pihak Kejaksaan Negeri Masohi,
di dalam pemberantasan KKN di Kabupaten Maluku Tengah. Kita tahu bahwa Kejaksaan Negeri tahun 2023 sudah memberikan prestasi yang baik kepada masyarakat dengan kemampuan untuk membongkar, dengan prestasi membongkar kasus korupsi pos di Dinas Pendidikan Maluku Tengah yang telah memakan beberapa tersangka dan hari ini sudah vonis. Kami apresiasi itu. Dan proses tadi kita ke Pemda juga, tapi agak elitis tampilannya. Dia kita hanya perwakilan orang yang nanti di kantor, tapi kita tidak mau. Kita mau supaya ada transparansi kayak begini. Jadi pertama-tama kami sampaikan terima kasih kepada Pak Kajari sudah menerima kami. Kami tidak mengintervensi proses penyidikan. Kami tahu itu semua pihak yang terlibat pada kasus penyalahgunaan bantuan sosial. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ini tadi kalau Masih banyak yang ingin kami sampaikan. Masih banyak kasus-kasus kita semua Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. menyangkut Tertib ya. itu urusan teknis Bapak. Kami hanya minta dua hal. Kasus bansos jangan cuma periksa mantan anggota DPR, tapi apakah Kejari mampu konsisten dengan kami, mampu komitmen. Ya, sementara begitu, sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bisa berani memberikan 2 paket proyek yang nominalnya ratusan juta kepada Kejari. Kejari harus keluar, lalu memberikan statement bahwa 2 paket proyek ini tidak akan melemahkan kebijakan daripada pihak Kejari tersebut. Harus berani mengatakan bahwa 2 paket proyek yang masuk ke Kejari itu tidak ada hubungannya dengan proses pemeriksaan bantuan sosial tahun anggaran 2023. bersulit. Tiba-tiba ada 2 paket proyek yang masuk Pak. Tentu kami tidak bisa menuduh. Karena secara logika tidak ujung-ujung juga tiba-tiba proyek masuk di kejaksaan. Kita tahu bahwa kejaksaan ini adalah instansi vertikal. Pak Kajari yang kami hormati, kami tahu bahwa kasus dugaan korupsi penyaluran bansos tahun anggaran 2023 sedang Anda tindak lanjuti, sedang Anda periksa dan sudah masuk tahap penyidikan. Untuk poin itu kami memberikan apresiasi dan dukungan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.